awal film diperlihatkan dua orang anak yang hendak pergi ke sekolah. Mereka bernama Henry dan adiknya bernama Peter. Di sekolah, Henry mendapat tugas memaparkan apa arti sebuah legasi, apa yang akan ditinggalkannya kelak. So I say we do the best we can around the side of the door. Mendengar pernyataan Henry, sang guru pun sangat terpukau dengan kejeniusannya. Lalu ia mengatakan, mengapa Henry tidak pindah ke sekolah khusus saja? Development for me to interact with the peer group at a normal school environment. Di rumah, Henry hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Susan dan juga adiknya. Sebagai keluarga single parent atau janda, Henry yang bertindak mengurus semuanya, seperti keperluan rumah, mengatur keuangan dan juga investasi. Walaupun demikian, mereka tetap keluarga yang bahagia, keluarga yang semestinya. Ibunya yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur. Lalu tanpa sengaja Susan melihat medali milik Henry. Susan tampak kaget karena tak memberitahunya. Melihat hal itu, Peter pun meminta medali milik Henry. Esok harinya, ketika mereka mau pergi ke sekolah, sang ibu dikejutkan oleh teriakan tetangganya yang bernama Glenn Cycleman, yang keberatan dengan daun yang di pohon milik Susan mengotori pekarangannya. Susan pun meminta maaf akan hal itu. Tak lama kemudian muncul Christina, anak tiri Glenn. Di situ terlihat keakraban antara Christina dan juga Susan. Ketika di sekolah, Henry mendapat aduan dari Peter bahwa ada sekelompok anak yang sedang mengganggunya. Henry pun bergegas menuju ke tempat itu. Namun, ketika di tengah jalan Henry melihat Christina termenung di taman. Hal itu membuat Henry penasaran dengan kondisi Christina. Namun naas, karena hal itu ia lupa dengan adiknya dan ia mendapati adiknya sedang disoraki. Oleh karena itu Peter marah kepada Henry sehingga Henry harus berulang-ulang kali meminta maaf serta menghibur Peter. Tak lama kemudian ibu mereka pulang bersama temannya yang bernama Sheila. Mereka seperti biasa meminum galon dan bermain. Namun di tengah acara itu Sheila bertanya, mengapa kau tidak kawin lagi agar ada yang membantu mengurus keluarga? Susan pun menjawab, sudah ada Henry yang mampu mengurus semuanya, sehingga ia tak lagi membutuhkan suami. Ketika tengah malam, Henry tidak bisa tidur karena kepalanya sakit, dan dia bangun untuk meminum obat. Pada saat itu, tanpa sengaja Henry melihat sesuatu yang aneh di tempat tetangganya, adanya kejanggalan dengan perilaku Glenn kepada Christina. Rasa penasaran Henry bertambah ketika ia melihat Christina murung. Lalu Henry menanyakan, apakah kamu baik-baik saja Christina? Christina pun menjawab, dia baik-baik saja. Melihat Christina terus murung di sekolah, karena hal itu Henry memutuskan untuk melaporkan apa yang dialami Christina kepada kepala sekolah. Namun pihak kepala sekolah tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena kurangnya alat bukti. Apalagi Glenn merupakan komisaris polisi dan anggota dewan yang terhormat di negara itu. Mendengar jawaban itu, Henry langsung kecewa. Kemudian Henry melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak pada Komnas HAM. Sore hari saat sedang belanja di Indomaret bersama ibu dan adiknya, Henry melihat ada keributan sepasang kekasih. Ketika ia ingin mencegah, ibunya menahan sembari mengatakan, jika itu bukan urusan kita. Pada malam hari, Henry bertanya kepada ibunya mengapa ia tidak boleh membantu wanita itu tadi. Ibunya pun berkata lagi, jika itu bukan urusan kita. Henry menjawab, jika orang berpikir seperti itu, maka tidak ada yang menjaga orang lain. Pagi hari berikutnya, rumah Glenn didatangi petugas Komnas HAM. Henry yang melihat dari kamarnya merasa heran karena Glenn tidak diapa-apakan. Seolah-olah petugas itu hanya terkesan formalitas. Kemudian Henry mengecek siapa petugas yang datang. Ternyata petugas itu mempunyai nama belakang yang sama seperti Glenn, yakni Cycleman. Karena itu, Henry merasa tak ada lagi yang dapat membantu Christina selain dirinya. Lalu Henry berpikir untuk merencanakan pembunuhan kepada Glenn untuk menyelamatkan nyawa Christina. Agar rencana itu berjalan dengan sempurna, Henry menyiapkan segala sesuatu seperti layaknya seorang detektif, seperti investigasi kriminal, cara membeli senjata ilegal, dan mengawasi kondisi sekitar hingga mencari waktu yang tepat untuk action.
Semua itu dicatat di buku merah miliknya. Saat malam hari, Susan dikejutkan dengan tangisan Peter karena Henry tiba-tiba kejang. Call 911, Peter! Melihat hal itu, ibunya kemudian membawa Henry menuju ke rumah sakit. Pada saat itu, Susan harus menandatangani persetujuan operasi untuk menyelamatkan Henry karena ada gumpalan di kepalanya. Setelah ia sadar, dokter berusaha memberitahu apa yang sedang diderita Henry. Dengan kejeniusan dan kedewasaannya, Henry dapat mengerti apa yang sedang ia derita. Ternyata Henry sedang mengidap tumor otak. Setelah itu, Henry meminta ibunya untuk mengambil buku catatan keuangan miliknya. Henry menjelaskan jika di situ ada beberapa tabungan serta saham untuk ibunya. Henry pun meminta kepada ibunya untuk membeli mobil baru agar lebih efisien. You have to read the statements and check them. Setelah mengobrol dengan ibunya, Henry berpesan kepada Peter, jika kelak aku tiada, Peterlah yang menggantikan menjaga ibunya. Kemudian Henry juga berpesan agar memberikan buku catatan merah miliknya kepada ibu. Kondisi Henry semakin lama semakin memburuk. Akhirnya, pada suatu malam Henry menghembuskan napas terakhirnya dalam dekapan sang ibu. Semua orang bersedih dengan kepergian Henry, sampai-sampai ibunya mengalami depresi, sehingga Peter pun kurang mendapat perhatian dari ibunya. Sampai bekerja pun tidak fokus. Akhirnya, Bos Susan meminta untuk beristirahat dulu. Selain itu, Susan menerima surat dari Henry yang menyatakan bahwa Susan harus istirahat dulu untuk memperbaiki kondisinya. Di situ juga tertulis jika Susan sudah ada tabungan yang cukup, bahkan jika dirinya tidak bekerja pun, dan telah membelikannya mobil. Ternyata Henry sudah mempersiapkan semuanya sebelum dia meninggal. Saat Peter sedang di rumah, dia melihat buku catatan merah milik Henry. Kemudian dia teringat untuk menyerahkan buku itu kepada ibunya. Ibunya pun kaget melihat isi dari buku tersebut, yang ternyata adalah usaha Henry yang selama ini untuk menolong Christina, termasuk rencana pembunuhan kepada Glenn. Tak hanya buku, Henry pun menyiapkan rekaman bagaimana cara membunuh Glenn. Pada awalnya Susan tak percaya dengan hal itu, namun pada suatu malam ia melihat sendiri apa yang dilakukan Glenn kepada Christina. Pagi harinya, Susan berencana melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun, ia mengurungkan niatnya mengingat Glenn adalah komisaris polisi. Kemudian, Susan memutuskan mengikuti rencana yang ditulis Henry pada buku itu. Mulai dari mengambil uang di ATM, membeli senjata, hingga mempersiapkan waktu eksekusi. Kemudian, Susan mendatangi Glenn untuk meminta persetujuan untuk acara bakat untuk anaknya malam ini, guna untuk melaksanakan eksekusinya. Setelah mengantar Peter dan Christina ke acara tersebut, Susan pun hendak melancarkan aksinya. Namun, ketika ia hendak menembak Glenn, foto masa kecil Henry pun terlihat. Kemudian Susan pun teringat, walaupun pikiran Henry terlihat dewasa, namun ia masih anak-anak. Susan pun memberanikan diri menghadapi Glenn dan menyampaikan semua yang dia tahu tentang Glenn. Mendengar hal itu, Glenn bukannya takut, malah balik mengancam Susan atas tuduhan palsu dan akan ditangkap polisi. Dia mengatakan, orang akan percaya padaku, bukan kepadamu. Di malam pertunjukan balet, kepala sekolah melihat bakat Christina yang luar biasa. Kemudian ia merasa tergerak hatinya untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa Christina ke pihak berwajib. Sesuai arahan Henry dalam bukunya, Susan membuang senjatanya dari atas jembatan. Lalu dia bergegas menuju ke acara bakat sekolah saat Peter sedang tampil. Saat Glenn mencoba menghubungi temannya untuk membantu, namun karena kasus tersebut sudah meluas, temannya pun menolak. Karena malu, akhirnya Glenn memutuskan untuk bunuh diri dari pohon cabai. Make my brother reappear. Seusai Peter tampil, Susan dikejutkan dengan banyak polisi yang berdatangan.
Susan pun merasa takut. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa Glenn Sickleman meninggal karena bunuh diri. Glenn Sickleman took his life tonight. Setelah kejadian ini, Susan mengurus hak asuh Christina. Dan kini, Christina pun sah menjadi anak Susan. Setelah semua kejadian berakhir, Susan pun membakar buku milik Henry beserta rekamannya. Dan film pun berakhir.